Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, o genki desu ka? Oke minasan, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semua yang saat ini sedang mengakses video dari Happy Nihongo. Nah, di episode Happy Nihongo kali ini cukup berbeda ya teman-teman, sesuai dengan judul thumbnail yang sudah saya buat di YouTube-nya. Bahwasanya judulnya adalah sharing tentang pengalaman saya pribadi mengikuti lomba pidato bahasa Jepang sebanyak 5 kali. Nah, dan juga plus unboxing hadiah lomba yang saya dapatkan dari lomba pidato bahasa Jepang kemarin di salah satu universitas di Jakarta. Jadi ada 2 sesi, pertama sesi unboxing, kedua sesi sharing pengalaman saya pribadi mengikuti lomba pidato bahasa Jepang. Nah, yang pertama teman-teman saya akan langsung unboxing aja ya hadiah lomba yang saya dapatkan dari lomba pidato kemarin. Nah, ini dia teman-teman, hadiah lomba dari Universitas Trilogi ya, saya sebutkan saja ya, Universitas Trilogi Jakarta. Jadi beberapa minggu yang lalu saya mengikuti lomba pidato bahasa Jepang dan alhamdulillah saya mendapatkan juara kedua. Seperti itu teman-teman. Baik, kita langsung mulai unboxing aja ya. Kita coba buka apa yang ada di dalam ini sebenarnya. Saya juga penasaran. Nah, saya udah siapin gunting ya buat buka nih hadiah. Sebentar, minasan, kita cek dulu ini isinya apa ya sebenarnya. Wow, ini kayak peti gini ya, apa koper kali disebutnya ya. Ada tempatnya semacam ini. Oh, saya dapat ini ya, tas nih kali ya. Dapat pulpen juga nih. Tuh ada tulisannya tuh, kelihatan nggak? Universitas, nah ini dia, kelihatan kali ini, Universitas Trilogi ya, Jakarta. Oke, pertama dapat pulpen. Nah, ini kedua dapat tas belanja ini ya. Nah tuh, dari Universitas Trilogi Jakarta ya, Universitas Trilogi. Oke, yang ketiga kira-kira dapat apa? Ini dia hadiah utamanya. Wow, bagus sekali minasan, kita lihat. Oh, jadi isinya adalah, nah, sebuah plakat minasan. Kita lihat, tulisannya congratulations, selamat kepada Rahmat Maulana karena telah meraih juara 2 dalam lomba pidato bahasa Jepang dengan tema nasionalisme di era modern yang diselenggarakan secara online pada bulan Agustus 2021. Mantap minasan. Jadi di masa pandemi ini memanfaatkan kegabutan dengan berfaedah ya, mengikuti lomba pidato bahasa Jepang. Ini hadiah dari Universitas Trilogi ya, mantap sekali minasan. Nah, ini lumayan nih, jadi buat nyimpen apa ini, mungkin emas kali ya, kalau beli emas nanti. Oke, jadi dapat 4 hadiah kali ya. Pertama dapat pulpen, ini hadiah dari juara lomba itu ya, pulpen. Kedua dapat tas belanja, mungkin buat belanja di minimarket ini. Nah, ketiga dapat apa ini, kotak spesial ini, kotak apa ini disebutnya, ya pokoknya hako lah, kotak.
Nah ini dia yang paling spesial ini tentunya minasang. Nah tuh ya, paling spesial ini minasang, dapat plakat juara 2 lomba pidato Chiyoko ya. Ini nama organisasi kejepangan yang ada di Universitas Trilogi Jakarta teman-teman. Wow, ini lumayan buat nambah koleksi, biar kalau teman-teman ke ruangan saya atau ke kamar saya tuh ngeliat ini kan, waduh keren juga nih armarnya kan, mantep nih teman-teman. Jadi dapat 4 hadiah ya, tadi pulpen, tas belanja, kotak buat nyimpen plakat ini, dan plakatnya sendiri. Jadi alhamdulillah teman-teman ya. Nah untuk juara 1 itu namanya si Dian ya, dia orang Surabaya. Dan juara 1 itu lebih mantap teman-teman. Jadi sedikit informasi aja. Jadi juara 1 itu si Dian itu teman saya juga ya yang ikut lomba ini. Dia juga dapat emas. Ya emasnya itu emas dari produsen emas yang ternama juga di Indonesia ya. Jadi wah itu luar biasa sih. Jujur saya iri ya. Andai kata saya juara 1 saya bisa dapat emas tuh. Tapi ya ini udah bersyukur lah buat nambah koleksi sertifikat juga plus plakat. Nah ini lumayan nih buat ditaruh kamar, keren. Juara 2 lomba pidato bahasa Jepang yang diadakan oleh Universitas Trilogi. Jadi kalau mau teman-teman lihat videonya, sebenarnya videonya udah ada di playlist Happy Nihongo ya di YouTube-nya. Itu di bagian lomba pidato bahasa Jepang. Nah itu baru 1 video ya. Nah itu baru 1 video, dan itu ya itu video yang saya upload buat lomba. Dan inilah hasilnya, alhamdulillah. Ini tentu berkat dukungan dari teman-teman semua, sehingga saya bisa mendapatkan hadiah dari Universitas Trilogi ini. Nah lihat tuh, udah dekat tuh. Nah ya kan, kita lihat lagi. Nah ya juara 2 kan, keren kan. Oke minasang, ini bukannya pamer ya, tapi untuk jadi motivasi teman-teman semua tentunya untuk bisa ikutan lomba juga dan bisa meraih juara seperti yang saya dapatkan ini. Oke teman-teman, untuk unboxingnya mungkin segitu aja ya. Mungkin kita lanjut ke tahap sharing tentang pengalaman saya sebanyak 5 kali ikut lomba pidato bahasa Jepang. Dan ini termasuk Universitas Trilogi ini termasuk dari kelima itu. Jadi ini adalah lomba kelima saya, dan alhamdulillah saya berhasil meraih juara 2. Jadi saya mau bercerita sekarang, sharing tentang pengalaman sebanyak 5 kali ikut lomba pidato bahasa Jepang, dan awal mula kenapa kok saya bisa terjun ke dunia kebahasaan ini kan, khususnya Jepang. Nah baik teman-teman, saya langsung mulai cerita mungkin dari masa saya SMK kali ya. Mungkin awal mula kenapa saya bisa tertarik dulu sama bahasa Jepang nih. Jadi awal kisahnya itu sebenarnya sebelum saya masuk SMK teman-teman. Sebelum saya masuk SMK itu saya punya teman SMP. Punya teman SMP, namanya saya sebutin aja kali ya. Namanya Hasbi, mungkin nanti dia bisa nonton video ini, dia bisa ingat saya gitu ya. Cuma sekarang setahu saya informasi terbaru saya dapatkan beberapa bulan yang lalu, Hasbi saat ini sedang di Padang ya. Mungkin Hasbi sedang nonton. Hai Hasbi ya. Masih ingat dengan saya, Rahmat ya, teman SMP-nya. Jadi Hasbi ini dia adalah fans dari JKT48. Nah mungkin ada yang tahu JKT48 ya, idol grup Indonesia yang agak ke Jepang-Jepangan itu. Nah si Hasbi ini kan dulu masih zamannya belum ada WhatsApp ya, semacam itu. BBM mungkin udah ada, cuma saya sama teman saya belum begitu menggunakan, jadi masih SMS ya. Jadi Hasbi ini suka spam gitu ya, jadi suka SMS ke saya, mungkin ke teman-teman yang lain, khususnya ke saya nih ya. Dia suka SMS kayak bahasa-bahasa apa ya, kayak bahasa Jepang sih emang. Setelah saya pelajari, jadi dia SMS itu kayak apa ya, bahasa-bahasa yang digunakan di apa ya, sebutan untuk fans JKT48 itu saya lupa gitu.
Dia isi SMS-nya itu pokoknya ucapan selamat pagi bahasa Jepang, ohayo. Saya masih ingat banget, ohayo gozaimasu. Terus di bawahnya kayak apa ya, siapa idola kamu, pokoknya aduh saya lupa itu. Kalau saya masih punya catatannya saya kasih unjuk kali. Pokoknya dia ada ucapan selamat bahasa Jepang gitu, ohayo gozaimasu yang saya ingat. Terus ada kata-kata tentang menanyakan siapa idol kamu. Saya bingung idol apaan gitu kan, saya belum tahu tentang JKT48 kan itu apa gitu. Setelah itu pokoknya ada ohayo gozaimasu, siapa idol kamu, terus ada JKT48 titik-titik gitu. Saya lupa isi cetan lengkapnya karena itu udah lama, 2013-an gitu, 8 tahunan yang lalu ya. Nah dari SMS itu karena dia sering banget kayak spam gitu ya, hampir setiap hari, setiap pagi mungkin ya, setiap pagi lebih tepatnya. Nah saya penasaran tuh, lama-lama penasaran sumpah, ini JKT48 apa sih kan gitu kan. Kalau misalnya di tahun-tahun itu juga JKT48 lagi booming banget ya, apalagi si Nabila JKT48 kan yang parasa cantik banget, jadi saat itu booming banget ya JKT48. Nah ada suatu ketika di salah satu stasiun televisi mengadakan acara JKT48, jadi dia nampilin acara panggungnya JKT48 itu di teaternya ya kalau nggak salah. Nah saya penasaran tuh, saya tonton di televisi kan tuh, saya tonton di televisi itu acara JKT48 itu. Pas saya lihat, wah ternyata seru juga. Dari situ saya mulai nggak tahu kenapa kayak suka JKT48 gitu, entah karena dance-nya, entah karena personilnya yang cantik-cantik, atau entah karena faktor lain gitu kan. Tiba-tiba saya suka dengar lagunya juga, karena emang jujur aja ada beberapa lagunya yang memberikan semangat sih, nggak tahu kenapa kayak memberikan energi positif aja gitu. Mungkin saya kasih contohnya ya, kayak lagu Yuhiwo Miteruka, lagu River, lagu Fortune Cookies, lagu yang terbaru ada nih, ada Sugino Session, itu udah lama sih, 2 tahun lalu, dan sebagainya gitu. Khususnya lagu Yuhiwo Miteruka itu lagu yang paling saya suka ya, karena ada salah satu lirik lagunya yang saya suka banget itu, yang menurut saya memberikan energi positif ya. Jadi kalau diterjemahkan ke Indonesia, lirik lagunya adalah, apakah kau melihat matahari senja? Jadi matahari senja itu mengajak kita untuk menerima keadaan saat ini dan terus maju ke depan. Nah kalau nggak salah seperti itu gitu, saya lupa lirik lagunya yang lebih tepatnya seperti apa, tapi kurang lebih seperti itu. Nah singkat cerita, saya jadi suka tuh sama JKT48 di tahun 2013 itu. Nah akhirnya saya masuk SMK tuh di semester awal, dan ternyata di sekolah itu, jadi saya sekolah di salah satu SMK ya, bukan SMA, salah satu SMK di Jakarta Selatan. Nah ternyata di sekolah itu ada organisasi kejepangan atau Japan Club, organisasi kejepangan kayak gitulah. Dan dari situ saya mulai, wah pas banget nih, kebetulan saya suka juga dengan JKT48 itu kan agak berbau Jepang gitu ya. Saya pikir, wah kayaknya kalau saya ikut Japan Club keren juga nih, maksudnya kayak bisa bahasa asing gitu, kayak bisa bahasa Jepang, kayaknya untuk anak SMA tuh kayaknya cool banget gitu. Ketika itu saya berpikir seperti itu. Nah kemudian di televisi itu, kembali ke televisi ya, ada lagi acara namanya JKT48 Mission. Saya masih ingat itu, acaranya setiap minggu jam 10 pagi kalau nggak salah, saya ingat banget. Nah itu acara khusus JKT48 ya. Seperti yang saya bilang, memang pada masa-masa itu JKT48 lagi booming banget, makanya sampai dibuat acara TV. Saya nonton acara itu, jadi JKT48 itu lagi pergi ke Jepang, dan ada salah satu member JKT48 namanya Devi Kinal Putri ya, saya bisa dipanggil si Kinal. Dia kapten tim J kalau nggak salah pada masa itu. Nah dia pintar banget bahasa Jepang. Nah dari situ saya ngeliat Kinal, member JKT48 gitu kan, udah pintar dance-nya, udah cantik juga, udah gitu pintar bahasa Jepang juga lagi. Dari situ rasa saya akan
ketertarikan akan bahasa Jepang makin mendalam gitu. Saya nggak tahu kenapa, meskipun saya berpikir apa urusannya ya dia pintar bahasa Jepang, dia pintar bahasa Jepang terus saya mau belajar bahasa Jepang, tapi yang nggak tahu kenapa memberikan energi positif aja gitu. Saya suka JKT Project, kemudian ada salah satu membernya bisa bahasa Jepang dan itu keren banget. Dari situ saya nggak tahu kenapa jadi makin suka sama bahasa Jepang dan pengen mempelajari lebih dalam gitu. Dan pasnya lagi di sekolah saya SMK ada wadah untuk belajar bahasa Jepang gitu. Memang ada pembelajaran bahasa Jepang dan juga yang paling mantapnya lagi ada organisasi kejepangan. Akhirnya saya ikutlah di situ. Nah disitulah awal mula saya ikut organisasi kejepangan itu yang nanti mengarahkan saya ke lomba pidato bahasa Jepang. Ya, jadi intinya emang awal mulanya dari teman saya nih, si Asbi. Kalau Asbi mungkin dulu enggak spam SMS ke saya ya tentang JKT48 itu dan tentang bahasa Jepang itu, mungkin saya enggak akan pernah berada sampai ke tahap ini gitu ya, bisa sampai ke tahap sejauh ini gitu tentang terjun di dunia kebahasa dan budaya Jepang gitu. Nah singkat cerita saya ikut organisasi itu sekitar 6 bulan di semester awal ya. Nah masuk semester 2 saya dapat semacam tawaran tuh dari guru bahasa Jepang saya. Kan memang jujur aja ya, bukannya saya sombong gitu ya. Jadi di sekolah itu ternyata kelas 1 di antara berbagai siswa yang paling pintar bahasa Jepang tuh ternyata saya, mungkin karena emang saya niat belajar ya di bahasa Jepangnya. Kalau di pelajaran lain saya mungkin jatuh ya, tapi di bahasa Jepang saat itu memang saya paling pinter lah dibandingkan yang lain. Akhirnya saya dapat tawaran untuk ikut lomba pidato bahasa Jepang. Ini singkat ceritanya ya, saya ikut lomba pidato bahasa Jepang tingkat SMK se-Jabodetabek. Jadi lomba itu diadakan oleh organisasi guru bahasa Jepang se-SMK yang ada di Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan sebagainya itulah. Jadi itu lomba yang cukup bergengsi juga tentunya, meskipun tingkatnya SMK ya, bukan SMA, karena tentu levelnya berbeda. Nah singkat cerita, saya dipilih untuk ikut lomba pidato, alhamdulillah banget ketika itu. Dan saya ikuti tuh step-stepnya, latihan bersama guru atau latihan sendiri, latihan lewat video dan sebagainya. Latihan singkat cerita ya, saya berjuang sekuat tenaga, belajar, bimbingan dari guru dan sebagainya. Akhirnya tibalah hari H lomba pidato bahasa Jepang. Ini terjadi di Januari 2015 kalau nggak salah. Iya, Januari 2015, di tanggal 16 Januari, saya masih ingat dikit gitu ya. Itu diadakannya di SMKN 28. Iya, jadi di SMKN 28 Jakarta Cilandak ya. Itu kalau nggak salah di sana ketika itu untuk lomba pidato bahasa Jepang pertama saya tingkat SMK se-Jabodetabek. Nah saya ikuti lomba itu, jujur itu lomba pertama ya, jadi sebenarnya deg-degan juga tapi semangat juga. Karena apa? Jujur aja, jadi ketika ikut lomba itu saya jujur aja punya pacar ya ketika SMK itu, dan jujur aja saya jadi tambah semangat. Karena apa? Karena pacar saya juga ikut lomba, tapi bukan ikut lomba pidato ya kan. Jadi di lomba kejepangan itu ada lomba manga, ada lomba manga tuh gambar manga itu ya, ada lomba huruf hiragana katakana, ada lomba pidato, ada lomba makan, pokoknya berbagai macam lomba kejepangan gitu. Nah saya ikut lomba pidato, nah pacar saya ikut lomba gambar manga itu ya. Makin semangat dong, kapan lagi ya ikut lomba udah gitu ditemani oleh pacar juga kan gitu ketika itu ya. Nah kemudian saya berikan yang terbaik tuh lomba, dan alhamdulillah saya bisa lewati dengan baik. Sesudah lomba pidato itu ada sesi pertanyaan ya, jadi ada ditanya-tanya oleh dewan juri gitulah tentang pidato yang kita sampaikan dalam bahasa Jepang, dan alhamdulillah saya bisa menjawab juga dengan bahasa Jepang. Intinya saya benar-benar bisa give best lah ketika itu. Dan akhirnya selesai lomba pidato itu, saya keluar ruangan dan
Saya nggak nyangka lagi ternyata ibu saya datang ketika itu tanpa sepengetahuan saya. Ternyata ibu saya datang ke sekolah itu, SMKN 28 Jakarta di Cilandak itu ya. Ibu saya datang, wah makin kaget lagi saya. Udah ada pacar saya, ada ibu saya pula, ada guru bahasa Jepang saya pula kan, yang pasti semuanya datang tuh. Dan singkat cerita langsung menunggu ke pengumuman lomba pidato bahasa Jepang, hasilnya. Dan benar-benar hal nggak terduga teman-teman, ketika pengumuman pidato bahasa Jepang itu diumumkan dan saya alhamdulillah ketika itu menjadi juara pertama teman-teman. Itu hal yang gak pernah terduga sih, karena itu lomba pertama kali tapi tiba-tiba dikasih juara satu sama Allah gitu kan. Itu hal yang gak pernah terpikirkan gitu. Dari semenjak itulah benar-benar saya jadi menggeluti bahasa Jepang seperti itu, semakin semangat menggeluti bahasa dan budaya Jepang. Saya juara satu ketika itu disaksikan oleh pacar saya juga, disaksikan oleh ibu saya juga. Itu apa ya, bangga, senang ya, perasaan yang luar biasa tuh terjadi ketika itu. Senangnya luar biasa gitu, hal yang gak pernah terlupakan ketika itu. Cuma teman-teman, untuk bukti pialanya nggak ada ya, karena saya belum duplikat juga, karena pialanya kan disimpan di sekolah. Saya belum sempat ada waktu untuk bisa ke sekolah dan menduplikat pialanya ya. Duplikat ya, kok saya salah ngomong ntar. Duplikat pialanya, saya belum sempat waktunya. Nah, tapi mungkin sertifikatnya juga saya lupa saya taruh di mana ya, karena hilang kayaknya. Tapi saya ada bukti sertifikat dari sekolah sih atas prestasi di bahasa Jepang itu di tahun 2015 itu. Nih, taruh. Nah, saya sengaja udah siapkan ya. Nah, ini dia. Dari sekolah saya tahun ini agak tulisannya kebalik ya, karena faktor kamera ya. Tanggal 26 Januari 2015 ya, Jakarta. Atas apresiasi bahasa Jepang, ini juga kebalik tulisannya ya, karena faktor kamera. Nah, ini dia. Ini waktu saya juara 1 ya di SMKN 28, lomba kejepangan tingkat SMK se-Jabodetabek. Nah, singkat cerita, sesudah dari lomba itu, ini berarti lomba yang pertama ya. Lanjut ke lomba yang kedua. Lomba yang kedua itu diadakan di salah satu universitas di Jakarta juga, di Jakarta Timur khususnya. Mungkin saya sebutkan aja namanya ya, itu Universitas Dharma Persada. Mungkin teman-teman tahu lah. Itu kalau berbicara bahasa Jepang, Universitas Persada udah nggak bisa ditanyakan lagi lah, itu udah luar biasa tentunya. Salah satu universitas terbaik yang sangat kompeten di bidang bahasa Jepang lah. Nah, saya ikut lomba pidato bahasa Jepang yang kedua di situ. Itu pada tahun yang sama, 2015, cuma di bulan September kalau nggak salah. Saya masih ingat, kayaknya tanggal 5 September gitu. Itu lomba yang kedua, dan di lomba yang kedua ini alhamdulillah lagi-lagi mungkin karena efek dari saya juara 1 ketika itu ya, saya dipercaya lagi untuk ikut lomba pidato bahasa Jepang. Nah, ini untuk kedua kalinya. Nah, singkat cerita, seperti biasa saya latihan, berikan yang terbaik, belajar, dibimbing oleh guru juga. Tibalah hari perlombaan. Nah, perlombaan kali ini jujur paling levelnya agak naik ya, karena ini bukan tingkat SMK tapi SLTA sederajat. Jadi bercampur nih, anak SMA, anak MA, anak SMK, itu yang ada bahasa Jepangnya intinya, ada pelajaran bahasa Jepangnya, itu ikut semua. Nah, kalau teman-teman tahu nih, saya ada bukti atau arsip ya, lebih tepatnya arsip data. Saya masih simpan karena lomba pidato bahasa Jepang yang kedua ini juga salah satu hal yang sulit dilupakan, karena ya nanti saya akan ceritakan. Itu jadi lomba pidato bahasa Jepang di Universitas Dharma Persada ini, saya masih kelas 2 SMK kalau nggak salah ketika itu levelnya lebih tinggi ya, dan dia mekanismenya ada 2 tahap. Jadi pertama kita ikut seleksi dulu. Nah, itu ada 36 peserta teman-teman. Ini luar biasa ya, ini lebih banyak dibandingkan saya SMK. Yang SMK itu cuma kayaknya 12 peserta gitu. Nah, ini
36 peserta dari berbagai kalangan, SMA, SMK, SMA gitu. Ini kan luar biasa. 36 peserta, ada 2 tahap. Tahap seleksi dulu nih. Nah, setelah lolos masuk ke tahap final. Ini diambil 10 peserta terbaik dari 36 peserta yang diseleksi itu. Jadi kita pidatonya 2 kali tuh. Pidato di tahap seleksi, pidato di tahap akhir untuk menentukan juara 1, juara 2, dan juara 3. Nah, ini saya masih nyimpan ya kertasnya. Kita lihat ya, agenda acara nih tanggal 5-6 September 2015 ya. Ini kebalik faktor kamera ya. Nah, lihat lomba pidato yang diadakan di Universitas Dharma Persada bekerja sama dengan Universitas Takushoku University ya, Universitas di Jepang. Oh, ternyata bukan 36 teman-teman, lebih banyak, 38. Tuh, 38 peserta ya. Dan kalian tahu teman-teman, saya di lomba itu nomor urut keberapa dari 38 peserta. Jadi saya peserta ke 38 dari 30 peserta. Nah, ini arsipnya masih ada ya. Yang ikut lomba 38 orang tingkat SLTA, dan untuk mahasiswa di bawah sini ya ada sekitar 10 orangan. 12 orang untuk tingkat mahasiswanya. Ini luar biasa ya. Nah, singkat cerita, alhamdulillah saya masuk tuh 10 besar yang masuk ke tahap selanjutnya, ke tahap akhir. Ini pidato yang kedua atau pidato yang terakhir. Jadi diambil 10 peserta dari 38 itu. Nah, ini arsip keduanya di tanggal 6 Septembernya ya, di hari Minggunya. Nah, ya kan, ada 10-10. Nah, di tahap kedua ini saya dapat nomor urut 4. Nah, ini dia ya, kelihatan ya, Rahmat Maulana, nomor urut 4 dengan judul pidatonya waktu itu saya Nihongo ga Sukide Nihon Nikitai. Saya ingin pergi ke Jepang karena suka bahasa Jepang. Itu judul pidato saya ketika itu. Nomor urut 4. Nah, bahkan saya masih nyimpen nomor urutnya. Ini dia, nomor urut 4 ya. Karena saking hal yang berharganya gitu kan, momen yang tidak terlupakan. Nah, singkat cerita, di lomba itu, di pidato yang tahap kedua itu, tahap akhir, saya alhamdulillah berhasil meraih juara ketiga. Meskipun bukan juara 1 kayak waktu di tingkat SMK, bagi saya ini tetap luar biasa ya, karena saya bersaingnya ke level yang lebih tinggi dengan anak-anak SMA gitu. Berbeda dengan anak-anak SMK kan, levelnya lebih tinggi lah kalau dalam bahasa dan budaya Jepang di tingkat SLTA ini. Alhamdulillah saya juara 3. Cuma untuk bukti pialanya saya juga belum duplikat ya, karena disimpan di sekolah. Tapi saya ada sertifikatnya. Nah, ini dia sertifikat keikutsertaan. Kemudian ini sertifikat waktu juara 3-nya. Nah, ini dia kan, juara 3 ya, Daisang-i. Saya agak lupa bacanya nih, mungkin teman-teman ada yang tahu nih. Saya waktu juara 3 ya, sertifikat dari lomba pidato bahasa Jepang ketika itu. Nah, berarti itu baru 2 lomba ya. Lomba pertama di SMKN 28, lomba kedua di Universitas Dharma Persada. Lomba ketiga, oh ya, itu masih SMA, tapi saya kali ini kelas 3 kalau nggak salah. Udah naik kelas 3, udah mau persiapan UN juga ya, tapi masih dipercaya lagi untuk lomba pidato bahasa Jepang. Nah, lomba terakhir ini di SMA apa ya, saya agak lupa namanya, tapi itu lokasinya seingat saya di Jakarta Utara gitu. SMA N13 bukan sih ya, saya agak lupa gitu. Kalau nggak salah SMA N13 gitu. Mungkin nanti saya cari lagi ya, saya agak lupa di Google ya. Pokoknya dia di Jakarta Utara gitu letaknya kalau nggak salah. Dan itu sekolahnya gede banget ya, sekolah negeri ya, SMA N13 Jakarta kalau nggak salah, di daerah Jakarta Utara. Nah, di lomba itu
sebenarnya saya sangat ekspektasi tinggi ya. Jadi lomba pidato yang kali ini, yang ketiga ini juga tingkat SLTA ya, SMA, itu sebenarnya lombanya lebih berkelas lagi teman-teman. Karena apa? Di lomba itu kan diambil juara 1, 2, dan 3. Nah, untuk juara 1 dan juara 2 itu bisa lanjut nih teman-teman ke lomba pidato tingkat nasional. Nah kan kalau tahap awal ini tingkat Jabodetabek nih. Jadi perlu teman ketahui bahwasanya lomba pidato bahasa Jepang itu ada tingkat provinsi ya. Nah, yang terbaik di provinsi itu naik ke level nasional. Nah, nanti di level nasional ini yang juara 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 kalau nggak salah, itu semuanya bisa pergi ke Jepang tuh secara gratis, dibayarkan oleh sponsor lah semacam itu. Nah, jujur di lomba kali ini ekspektasi saya sangat tinggi sekali, karena berbekal pengalaman yang ada gitu kan, setiap lomba selalu juara, ikut lomba pidato selalu ada juara gitu kan. Di lomba pertama ya juara 1, di lomba pidato yang kedua saya juara 3. Nah, lomba yang ketiga saya sangat berharap banget nih, ekspektasinya tinggi lah secara pribadi ya, maupun dari guru saya dan orang tua saya. Nah, cuma jadi kalau di lomba ini juara 1 dan 2 bisa ikut atau naik ke level nasional, lomba pidato bahasa Jepang tingkat nasional. Cuma teman-teman sayangnya mungkin bukan rezeki juga, atau mungkin takdir juga gitu ya, atau mungkin saya kurang bekerja keras juga, di lomba kali ini saya gagal teman-teman. Jadi kan panitianya yang menjadi PJ-nya ya, penanggung jawab di lomba pidato ini, ternyata guru bahasa Jepang saya sendiri gitu. Tapi jurinya ada dari pihak Japan Foundation, ada dari orang Jepang juga, saya lupa. Otomatis kalau PJ-nya atau penanggung jawab lomba pidato adalah guru bahasa Jepang saya sendiri, saya bisa tahu dong informasi siapa aja yang juara nih, kayak gitu kan. Nah, itu sebelum pidato diumumin saya udah tahu siapa yang akan juara, karena kan PJ-nya guru saya sendiri. Jadi ketika pidato selesai, guru PJ saya ngasih tahu saya, karena para dewan juri udah ngasih informasinya ke PJ-nya itu kan, kayak gitu. Nah, jujur saya lemes sih, karena ya gimana ya, saya udah berekspektasi tinggi, ternyata guru saya ngasih tahu, Rahmat, Nimat, hasilnya gitu. Beliau ngasih tahu, ternyata dari kalau nggak salah 40 peserta ketika itu ya, 30 atau 40 peserta saya lupa, ternyata saya cuma ada di posisi keberapa? Cuma ada di posisi keempat teman-teman. Padahal kalau saya juara 3 aja deh, setidaknya meskipun saya nggak maju ke tingkat nasional ya saya dapat piala gitu, bisa bawa pulang sesuatu untuk sekolah saya gitu kan. Tapi ternyata saya cuma dapat posisi keempat. Ya posisi keempat ya nggak dapat apa-apa gitu kan. Kan yang diambil cuma juara 1, juara 2, dan juara 3. Jujur sempat down ketika itu ya, karena ekspektasi saya tinggi untuk bisa ke tingkat nasional gitu kan, bahkan bisa ke Jepang gratis juga di masa-masa SMK itu. Tapi ternyata belum beruntung lah, belum berhasil. Sempat down juga ketika itu ya, tapi ya mau bagaimana lagi kan, saya harus tetap lanjut menghadapi masa depan yang lebih berat tentunya kan, lebih sulit. Nah, itu adalah lomba ketiga saya di pidato bahasa Jepang. Di lomba pertama berhasil juara 1, lomba kedua berhasil juara 3. Nah, lomba ketiga cuma dapat posisi 4 ya, nggak dapat juara, posisi 4 aja, hampir-hampiran gitu. Dan lomba pidato yang keempat berarti ya. Nah, lomba pidato yang keempat ini terjadi di tahun yang sama juga, 2016. Di 2016 dalam keadaan saya udah lulus SMK ya. Nah, di tahun 2016 ini pidato tingkat umum ya. Jadi saya ikut lomba pidato yang diadakan oleh, saya agak lupa nama institusinya ya. Pokoknya ini dari institusi Jepang gitu ya. Saya masih nyimpan arsipnya sedikit, yang saya masih simpan name tag-nya ya, itu Rahmat Maulana. Ini satu-satunya arsip yang saya simpan, karena sertifikatnya saya juga lupa ditaruh di mana gitu kan. Nah, di lomba ini sama, saya juga kurang beruntung, saya nggak berhasil meraih juara gitu kan. Padahal di lomba ini tuh sebenarnya sangat simpel ya, jadi cuma sekali pidato,
dan itu langsung diambil juaranya, juara 1, 2, dan 3, dan juara 1 itu langsung diundang ke Jepang untuk pidato di Jepang kayak gitu teman-teman. Tapi sayang kesempatan emas itu saya gagal juga. Jadi di lomba pidato keempat itu saya juga mengalami kegagalan. Ya cukup menyakitkan juga sih. Tapi itu lomba pidato yang keempat ya. Meskipun saya jatuh ya, bagaimanapun saya tetap harus bangkit ya teman-teman. Nah, singkat cerita, akhirnya pidato yang kelima. Nah, pidato yang kelima ini adalah ya ini dari Universitas Trilogi. Jadi saya 5 kali ikut pidato ya, dan ini adalah pidato saya yang kelima nih, yang terbaru lah, yang terupdate di tahun 2021 ini. Saya ikutnya bulan Agustus ya, dan pengumuman di bulan Agustus juga, dan saya terima hadiahnya di bulan September ini, tanggal 5 kemarin, hari Minggu ya. Ini saya buat videonya hari Senin tanggal 6. Dan akhirnya ya meskipun hadiahnya mungkin nggak ke Jepang ya, tapi ya setidaknya membangkitkan semangat lagi ya untuk bisa meraih sebuah prestasi tentunya. Juara 2 lomba pidato yang diadakan oleh Universitas Trilogi. Nah, jadi itu teman-teman 5 pidato yang saya ikuti dan bagaimana prosesnya ya, bagaimana saya bisa terjun di dunia bahasa dan budaya Jepang ini. Dari awal saya SMK kelas 1 gitu kan, bahkan sebelum SMK, gara-gara salah satu teman SMP saya suka spam gitu ya, SMS tentang JKT48, tentang bahasa Jepang juga. Nah, dari situlah mulai tertarik, malah keterusan sampai sekarang seperti itu. Oke teman-teman, tadi unboxing hadiah lomba soda, kemudian sharing tentang lomba pidato sudah, tentang proses perjalanannya. Nah, mungkin selanjutnya adalah tentang sharing ini kali ya, mungkin bagaimana proses saya menjalani pembelajaran bahasa Jepang dari awal hingga sampai sejauh ini. Jadi teman-teman, sedikit sharing pengalaman aja ya tentang saya belajar bahasa Jepang, atau mungkin teman ini juga sekalian saya memberikan tips belajar bahasa Jepang kali ya. Jadi saya itu belajar bahasa Jepang pertama kali memakai buku SMK khusus bahasa Jepang. Itu bukunya dibuat oleh, kalau nggak salah, Japan Foundation kalau nggak salah. Cuma saya bukunya udah nggak ada ya, udah saya lupa ditaruh di mana. Nah, saya juga belajar pakai buku Minano Nihongo. Mungkin teman-teman udah ada yang belajar pakai buku Minano Nihongo ya. Kemudian saya juga belajar pakai buku Gakushudo. Nah, mungkin udah nggak asing tuh buku Gakushudo buat teman-teman, apalagi yang lagi ngejar JLPT ya. Kemudian saya belajar pakai buku Marugoto. Saya belajar pakai buku, ada yang dari Jepang namanya apa ya, saya lupa itu, Somatome. Nah, itu buku yang buat N3 tuh ya, Somatome kalau nggak salah bukunya. Jadi saya belajar pakai buku-buku tersebut teman-teman. Nah, mungkin saya pertama akan cerita tentang tadi ya, bagaimana saya menggunakan buku-buku tersebut dalam belajar bahasa Jepang. Kemudian tips dan triknya mungkin untuk bisa cepat bisa memahami bahasa Jepang lah. Oke. Jadi saran pertama saya teman-teman, ini sesuai pengalaman saya pribadi, bagaimana cara saya bisa semangat belajar bahasa Jepang gitu ya, dan bisa sampai ke tahap sejauh ini gitu. Jadi pertama menurut saya sih niat. Nah, itu kan penting. Pertama adalah niat. Jadi untuk bisa mendapatkan niat itu, kita harus bisa menemukan alasannya gitu. Kenapa saya harus belajar bahasa Jepang dalam konteks ini gitu?
harus menemukan alasan tersebut. Nah, ketika itu saya sudah menemukan alasannya. Jujur aja alasannya memang sepele ya. Alasannya ketika itu adalah pertama, secara umumnya saya ingin memanfaatkan masa-masa SMK saya dengan baik gitu. Karena jujur saja ketika saya SMP saya menjalaninya dengan kurang cukup baik lah. Karena kalau SMP saya menjalani cukup baik, mungkin saya bukan di SMK swasta saat itu ya. Mungkin saya udah ke SMA negeri atau SMK negeri. Cuma karena saya kurang memanfaatkan dengan baik masa-masa SMP, bisa dikatakan tergolong bandel kali ya, bandel, malas seperti itu. Jadi ketika SMK saya udah niat tuh ingin memanfaatkan masa-masa SMK dengan baik, tentunya untuk bisa membanggakan orang tua lah seperti itu. Karena apalagi ketika SMK jujur aja ayah saya telah meninggal, jadi saya tinggal ibu saya. Jadi saya berpikir, wah, orang tua saya tinggal satu nih, saya harus bisa memberikan terbaik gitu. Karena siapa lagi yang bisa saya banggakan kan seperti itu orang tua saya, ibu saya seperti itu. Nah, alasannya secara umum itu saya ingin membanggakan ibu, orang tua ya, dan juga ingin memanfaatkan masa-masa SMK dengan baik, tidak seperti di SMP. Nah, alasan khususnya yang lebih mengkerucut ya ke arah bahasa Jepangnya, karena menurut saya belajar bahasa Jepang atau bisa bahasa Jepang itu keren. Jadi ini alasan yang mungkin sepele ya, tapi ya memang itu alasannya. Karena saya merasa belajar bahasa Jepang itu keren, jadi saya mulai punya niat gitu kan untuk mempelajari secara tekun bahasa Jepang. Seperti yang saya bilang tadi, saya ingin memanfaatkan masa-masa SMK dengan baik, maka saya juga pastinya ingin berprestasi kan, membanggakan orang tua. Nah, dari situlah saya niat untuk tekun belajar bahasa Jepang ya, dengan harapan nanti bisa berprestasi dan bisa membanggakan nama orang tua. Nah, akhirnya dengan alasan, dengan niat tersebut, saya bisa mendapatkan hal tersebut gitu kan, bisa meraih beberapa prestasi dan membanggakan nama keluarga saya, ibu saya gitu kan, seperti itu. Jadi pertama memang niat, terus temukan alasannya kenapa harus belajar bahasa Jepang, kenapa gue harus belajar bahasa Jepang. Harus ada alasannya pasti, karena nggak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa alasan atau tanpa sebab, tanpa tujuan gitu kan. Sebagaimana contohnya misalnya kita mau keluar rumah, pasti ada alasannya kenapa saya keluar rumah. Nggak mungkin nggak ada alasan keluar rumah doang, mau kemana gitu kan nggak jelas, jadi mau ke arah mana gitu kan, pasti ada alasannya. Sepele apapun hal itu gitu, misalnya keluar rumah pengen ke warung, ya kenapa keluar rumah, ya karena pengen ke warung. Itu kan hal sepele ya, hal sederhana, pasti ada alasannya gitu. Begitu pun dengan belajar bahasa Jepang, pasti ada alasannya dan harus ditemukan gitu, dan alasan itu harus kuat gitu. Kenapa saya harus belajar bahasa Jepang? Supaya apa? Supaya nanti ketika belajar ya jadi semangat, karena ada tujuan yang ingin kalian capai, seperti itu. Saya belajar bahasa Jepang karena pengen ini loh, pengen itu loh, seperti itu. Karena nanti di proses belajar ya seperti pada umumnya belajar ya, pasti ada masa-masa jenuh. Nah, disitulah masa-masa tantangan teman-teman. Apakah lanjut bahasa Jepang atau biasanya anak muda kan labil ya, dan juga ingin bisa berbagai hal. Nah, kadang ada yang di awalnya belajar bahasa Jepang udah semangat banget, di tengah-tengah karena jenuh, bosan, akhirnya pindah ke bahasa lain. Nah, itu menurut saya hal yang kurang bagus ya. Itu akan menghambat dan memperlambat kalian dalam bisa mahir berbahasa Jepang. Menurut saya cukup satu saja, terus fokus di situ, dan itu akan lebih mempercepat teman-teman untuk bisa berbahasa Jepang. Bukan saya mengajarkan supaya tidak belajar berbagai hal, tapi lebih kepada bagaimana kita konsistensi ke satu bidang, konsistensi ke satu bahasa yang kita ingin tekuni. Mungkin lebih tepatnya gini ya, saya tidak melarang teman-teman untuk belajar apapun itu, bahasa apapun itu, tapi maksudnya adalah buat skala prioritas ya. Misalnya
mungkin cita-cita teman-teman pengen jadi guru bahasa Jepang ya, simpelnya seperti itu. Otomatis ya harus dibuat skala prioritas. Apa skala prioritasnya? Ya teman-teman harus fokusnya persentase belajarnya harus ke bahasa Jepang lebih tinggi gitu. Mungkin di 70% ke bahasa Jepang gitu. Nah, mungkin teman-teman punya ketertarikan sama bahasa Inggris juga gitu kan. Bagaimanapun bahasa Inggris ya bahasa internasional, harus kita akui. Ya karena teman-teman udah punya cita-cita nih guru bahasa Jepang, ya skala prioritasnya ke bahasa Jepang 70%. Nah 30%-nya baru ke bahasa Inggris. Untuk apa? Untuk hanya sebagai penunjang aja gitu, untuk kemampuan dasar berbahasa Inggris lah, setidaknya bisa kan seperti itu. Nah jadi seperti itu ya. Saya tidak melarang untuk belajar lebih dari satu bahasa, silahkan, yang penting ada skala prioritasnya. Karena takutnya kalau nggak ada skala prioritas, nanti malah jadinya nggak dapat semuanya. Belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Spanyol, belajar bahasa Perancis. Ya kalau bisa ya silahkan gitu kan. Cuma kan menurut saya orang yang fokus ke satu titik itu biasanya lebih cepat untuk bisa mahir di bidang itu gitu. Bahkan saya mengutip dari kata presiden kita yang ketiga ya kalau nggak salah, dari B.J. Habibie ya kalau nggak salah, itu dia pernah berkata sebenarnya kunci kesuksesan itu adalah konsistensi. Nah kemudian saya juga mengutip kata-kata dari Jack Ma, salah satu founder dari Alibaba Group ya. Dia mengatakan saya nggak tahu ya apakah sekarang dia masih foundernya Alibaba atau udah resign ya, saya nggak tahu. Mungkin teman-teman bisa search nanti bagi yang belum kenal Jack Ma ya, salah satu orang terkaya di Cina ya. Nah Jack Ma itu pernah berkata, kalau kalian ingin mengejar kelinci ya yang sedang berlari di lapangan, misalnya ada 10 kelinci, kalian cuma harus fokus satu kelinci aja gitu. Nah saya paham maksud dari kata-kata itu gitu. Jack Ma mengatakan harus fokus ke satu kelinci aja dari 10 yang ada gitu di lapangan yang ingin kalian tangkap. Fokus satu. Nah itu karena dengan kita fokus satu pasti akan lebih cepat untuk mendapatkannya. Nah dalam konteks ini bahasa Jepang, kalian fokus ke bahasa Jepang maka akan lebih cepat mahir ke bahasa Jepangnya. Tapi kalau mau belajar bahasa Inggris juga itu memang penting juga ya, karena bahasa internasional nggak apa-apa, cuma yang penting ada skala prioritas. Kalau memang ingin menjadi guru atau memang ingin mungkin berkutat di perusahaan yang mungkin berbasis Jepang gitu kan, ya otomatis skala prioritasnya untuk pembelajaran bahasa harus ke bahasa Jepang. 70% bahasa Jepang, sisanya ya terserah, ada mau bahasa Prancis kayak bahasa Inggris ya terserah. Yang penting sih skala prioritas aja sih. Kalau masalah belajar apapun ya itu silahkan, yang penting ada skala prioritas. Itu mungkin saran dari saya pertama ya. Niat, temukan alasan kenapa saya harus belajar bahasa Jepang gitu kan. Kemudian bikin skala prioritas, bagaimanapun harus menyadari hal itu gitu kan, pentingnya skala prioritas. Karena masa muda pasti tahu lah, ingin bisa berbagai hal, ingin mencoba berbagai hal seperti itu. Nah kemudian teman-teman, mengenai buku yang tadi udah saya sebutkan ya, yang saya gunakan untuk belajar itu udah banyak yang jual ya teman-teman, di online maupun di offline ya, di toko-toko buku. Menurut saya dari berbagai buku itu ya semuanya bagus ya. Tapi kalau untuk belajar bahasa Jepang yang versinya Japan Foundation ya, teman-teman mungkin belum tahu apa itu Japan Foundation, salah satu lembaga nirlaba Jepang yang ada di Indonesia ya, yang fokus pada pertukaran bahasa dan budaya Jepang dan Indonesia. Nah ada tuh buku standar dari Japan Foundation, yaitu Marugoto. Nah mungkin kalau teman-teman belajar pakai buku itu sih lebih bagus kali ya, karena kan itu mungkin bukunya lebih update ya, lebih kekinian gitu, dan apalagi standarnya standar Japan Foundation kan, salah satu lembaga terkenal lah dan benar-benar yang berkutat di bahasa dan budaya Jepang seperti itu. Saya tidak promosi ya, saya juga nggak di-endorse oleh Japan Foundation maupun oleh Marugoto, tapi ini pendapat pribadi aja sih.
Oke teman-teman, kemudian tadi saya udah berbicara tentang di awal unboxing sudah, tentang pengalaman lomba pidato sudah, tentang tips and trick kali ya tadi ya, nasihat ya untuk bisa mahir berbahasa Jepang. Ya yang penting niat, temukan alasannya, buat skala prioritasnya, kemudian tentang buku-buku yang saya gunakan, kemudian tentang apa lagi ya kira-kira ya teman-teman ya, mungkin tentang ini kali ya, mungkin ini ya, yang terakhir saya akan memberikan sedikit informasi bocoran aja ya tentang channel Happy Nihongo ini. Jadi channel Happy Nihongo ini adalah saya buat secara pribadi ya, dan saya ingin menjadikan wadah Happy Nihongo ini untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Jepang dari dasar banget. Nah ini sangat rekomendasi sekali ya Happy Nihongo. Jadi saya buat channel ini untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Jepang dari dasar seperti itu. Dan juga sedikit bocoran juga bahwasanya nanti di Happy Nihongo ini tidak hanya akan belajar bahasa Jepang, kemudian tentunya nanti juga akan ada tentang budaya Jepang, info Jepang, bahkan tentang info beasiswa ke Jepang gitu kan. Pokoknya akan semakin luas. Kemudian nanti juga rencana ada video khusus cover lagu Jepang ya. Tentunya yang ini ya bukan saya. Nanti saya akan undang beberapa teman yang memang punya bakat di bidang nyanyi, khususnya lagu Jepang, untuk bisa memberikan performa terbaik di video Happy Nihongo nantinya. Khusus edisi cover lagu nanti pasti ada, ditunggu aja teman-teman. Kemudian mengenai pemateri, untuk sementara masih saya pribadi, tapi nanti dalam waktu dekat ini akan ada pemateri baru tentunya yang akan ikut mengajar di Happy Nihongo. Dalam waktu dekat ini bocoran saja akan datang dari salah satu universitas terkenal di Jakarta, universitas swasta terkenal di Jakarta. Mungkin bisa saya sebutkan aja ya, dari Universitas Nasional. Nah nanti untuk nama nantilah biarkan beliau sendiri yang akan memperkenalkan dirinya kepada teman-teman di video Happy Nihongo. Jadi ada pemateri baru juga, jadi nggak saya aja. Kemudian nanti ada cover lagu Jepang, kemudian nanti ada info-info tentang Jepang, ada tentang pendidikan, tentang beasiswa, tentang budaya Jepang, intinya berbagai hal tentang Jepang. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Happy Nihongo ya, dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe tentunya, dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan yang paling penting jangan lupa doakan juga, karena ini Happy Nihongo juga baru berdiri ya, dan masih belum termonetisasi. Nah nanti kalau udah termonetisasi insya Allah dalam waktu dekat ya, semoga berkat dukungan teman-teman like, comment, share, dan juga subscribe, dan juga nyalakan notifikasi, dan juga sering nonton videonya tentunya akan lebih cepat nanti kita bisa Happy Nihongo bisa termonetisasi, dan tentunya saya akan lebih semangat tentunya untuk membuat video di Happy Nihongo, dan mengundang teman-teman yang lain yang tentunya kompeten di bidang bahasa dan budaya Jepang maupun musik Jepang gitu ya, untuk bisa tampil di Happy Nihongo. Seperti itu teman-teman. Ini saya kasih bocoran semua ya, bukan sedikit bocoran, ini banyak bocoran. Ini kurang lebih ya, Happy Nihongo akan berdiri seperti itu. Jadi mohon dukungannya teman-teman untuk seperti tadi ya, like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya, dan terus tonton video dari Happy Nihongo. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini aja ya, dan mohon maaf teman-teman karena di video kali ini saya nggak memakai clip on ya, jadi mikrofon semacam itulah. Jadi suaranya mungkin agak kurang kedengaran, atau ada masuk suara lain dari luar gitu kan. Jadi mohon maaf karena tidak memakai perlengkapan semacam itu. Kemudian mungkin pencahayaannya juga kurang juga ya, karena tidak memakai ring light ya.
lampu cincin itu. Semoga ke depan makin berkembang lagi. Dan teman-teman, sebagai penutup, tetap jaga kesehatannya di masa pandemi ini, dan juga jangan lupa untuk selalu semangat belajar bahasa Jepangnya. Kalau begitu saya pamit teman-teman. Korede終わりです。この動画を見てくれて本当にありがとうございました。じゃあ次の動画でまた会いましょう。